Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Desa Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara lewat ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Dalam kunjungannya ke Desa Denai Lama, Sandiaga mengatakan desa ini memiliki potensi dari segi keindahan alam dan kekayaan tradisi. Sandiaga menyebutkan, Desa Denai Lama terkenal dengan literasi adat budayanya seperti budaya Jawa, Melayu, dan Batak yang juga menghasilkan kerajinan yang beragam, seperti kain tenun khas Desa Denai Lama, batik jumputan, kopi, dan kerajinan dari batok kelapa. Selain itu, di desa ini juga terdapat lokasi agrowisata Paloh Naga, di mana wisatawan dapat menikmati keindahan lahan persawahan dan pertanian. Menparekraf mendorong agar Desa Wisata Denai Lama berpartisipasi dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti dengan raihan pendapatan sekitar 120 juta sampai 140 juta rupiah per minggu dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi Desa Wisata ini adalah program yang akan kami dukung karena desa wisata seperti Denai Lama ini akan meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menghadapi pariwisata era baru, yaitu pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dan yang paling menarik dari Desa Wisata Denai Lama ini adalah fokus di wisata edukasi. Tadi kita lihat kafe baca, juga ada kearifan-kearifan lokal. Selain itu, Sandiaga juga mendorong agar pengelola Desa Wisata Denai Lama meningkatkan penerapan protokol kesehatan CSE yang ketat dan disiplin. Dalam kunjungan ini, Sandiaga hadir bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Bupati Deli Serdang Asyhari Tambunan, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Afwan Syafrullah, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Khairom Rizal. Kemudian ada Kepala Desa Denai Lama Parnu, Pengelola Desa Wisata Denai Lama Irwanto, serta konten kreator Arif Muhammad atau Mak Betty dan Vito Sinaga. Sandiaga yang didampingi oleh Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf Indrani Tua juga menyempatkan diri berkeliling Desa Wisata Denai Lama dan Agrowisata Paloh Naga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap event Bali and Beyond Travel Fair 2021 mampu menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus mempromosikan destinasi wisata Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Penyelenggaraan Bali Beyond Travel Fair 2021 kali ini mengambil tema Exploring Sustainable and Wellness Tourism. Acara tersebut dilakukan secara hybrid di Bali International Convention Center Nusa Dua pada 10-11 Juni 2021. Tahun ini kita memulai dengan sistem hybrid dengan partisipasi 145 sellers offline, buyernya 135. Ini ajang pemanasan karena Bali seperti kita ketahui menduduki tingkat tertinggi dari top destinations in the world. Dan kita harus siapkan semua infrastruktur dan juga SDM agar begitu Bali kembali dibuka pariwisatanya, semua pemangku kepentingannya juga sudah siap untuk melakukan pariwisata era baru yang fokus pada kualitas dan keberlanjutan, dan tentunya juga aspek kesehatan dan keselamatan yang diutamakan. Bangga Buatan Indonesia ini adalah gerakan nasional yang diluncurkan tahun lalu, yang kita harapkan bisa menggerakkan dan melihatkan UMKM. Karena kita sangat sadar bahwa ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi, dan UMKM adalah penopang 60% dari ekonomi kita dan 90% lebih dari penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, gerakan Bangga Buatan Indonesia dan turunannya Bangga Berwisata di Indonesia kita tujukan untuk menggeliatkan, membangkitkan kembali sektor-sektor ekonomi dan memulihkan salah satunya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan mohon dukungan dari teman-teman sellers dan buyers agar program pembukaan pariwisata ini bisa tentu berjalan sesuai dengan rencana, dengan ekspektasi, dengan memperhatikan situasi COVID dan beberapa prakondisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. BBTF sendiri merupakan event tahunan yang diadakan sejak 2014. Event ini adalah ajang promosi dan bisnis pariwisata yang mempertemukan sellers dan buyers nasional dan internasional secara bisnis to bisnis.
Turut mendampingi Menparekraf Sekretaris Kemenparekraf Niwayan Giri Anyani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani, Direktur Wisata Pertemuan Insentif, Konvensi dan Pameran Kemenparekraf Mas Ruroh, dan Ketua Komite BBTF 2021 Iketut Ardana. Kegiatan ini diikuti oleh 116 buyers dari 15 provinsi di Indonesia dan 67 buyers internasional dari 20 negara, meliputi Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Italia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Rusia, Hongaria, Prancis, Polandia, Jerman, Bahrain, Hong Kong, Spanyol, Filipina, Belanda, dan India. Sementara ada 145 seller domestik dari 14 provinsi yang berpartisipasi, terdiri dari kalangan pelaku bisnis di bidang hotel, restoran, tour operators, tourist attraction, tourist destination, pemerintah, dan lainnya. Selain itu, potensi target transaksi BBTF 2021 sebesar 3,7 triliun rupiah. Meskipun target ini lebih kecil dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 7,1 triliun rupiah. Tapi ini merupakan langkah bersama untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Melalui event ini, Menparekraf berharap minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat meningkat. Dalam kesempatan itu, salah satu seller dari Bali, yaitu Villa Kayu Rajas Minyak, mengungkapkan rasa antusiasmenya mengikuti ajang BBTF 2021 ini. Karena sudah 1 tahun pandemi membuat pendapatannya menurun, lantaran tamu yang datang berkurang dan penginapan harus selalu di-maintain. Tim Eljan Media melaporkan.